Jangan lupa subscribe, like, and share. Orang lalu lalang tak pernah kosong, mobil silih berganti parkir walaupun hanya numpang kencing. Singgah ke Masjid Tanjung Pau, singgah ke Masjid Tanjung Pau, singgah ke Masjid Tanjung Pau, kencing, kencing, kencing. Sia-siakah yang bersedekah wakaf WC di samping? Tidak. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah urusan dia. Tidak ada urusan yang paling sulit kecuali menahan dan kencing. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kaya-kaya rezekinya makin melimpah. Dia wakafkan tanahnya. Saya tak mau ngasih tanah Pak Ustadz, karena kalau saya kasih tanah habis dibangun, lalu gaji guru bagaimana, anak-anak bagaimana, lalu Bapak mau ngasih apa? Sawit 2 hektar wakaf, hasilnya tiap bulan 3 juta sampai 5 juta untuk biaya operasional, bayar listrik, bayar air wudhu, untuk karpet, guru ngaji, operasional. Mantap apa tak mantap? Mantap. Saya mesti mendengar ada cerita-cerita ini ke depan. Kalau ada yang mengamalkan ini, Abdul Somad diamalkan ilmunya. Kalau tak ada yang mengamalkan, Allah kirim malaikat. Hebatnya Allah, andai tak diamalkan orang pengajian kau ini Abdul Somad, ku kirim 1 malaikat, dan malaikat itu berdoa ke langit, Allahumma ati mumsikan talafa, siapa yang tak mau bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Saya tak ada menyuruh, tak ada saya sebar kertas, Bapak mau bersedekah kasih berapa? Tulis. Tidak ada. Yang mau sedekah silakan. Yang tak mau, tengok aja lah dalam 2-3 bulan. Tengoklah. Jadi Ustaz nakut-nakuti nih, ambo nak nakuti, ambo cuma menyampaikan hadis Nabi. Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang berwakaf, yang bersedekah, kasih dia ganti ya Allah. Siapa yang mewakafkan keramik, mewakafkan AC, mewakafkan kipas, mewakafkan sound system, mewakafkan lantai, mewakafkan karpet? Mana kita tahu? Tak tahu kita namanya, tak ada ditulis nama di situ besar-besar, tak tahu kita. Tapi mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Paling bertuah di Tanjung Pauh ini adalah bukan Bapak Kades. Paling bertuah bukan Pak Anggota Dewan. Yang paling bertuah adalah yang mewakafkan tanah pinggir jalan. Orang lalu lalang tak pernah kosong, mobil silih berganti parkir walaupun hanya numpang kencing. Singgah ke Masjid Tanjung Pau, singgah ke Masjid Tanjung Pau, singgah ke Masjid Tanjung Pau, kencing, kencing, kencing. Sia-siakah yang bersedekah wakaf WC di samping? Tidak. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah urusan dia. Tidak ada urusan yang paling sulit kecuali menahan dan kencing. Betul tak cakap saya ini? Yang mengatakan betul berarti pernah merasakannya. Begitunya masuk langsung lope. Katanya ke dalam. Siapa yang paling bertuah di Tanjung Pauh? Yang mewakafkan tanah. Maka kalau masjid di pinggir jalan sudah banyak, apalagi yang bisa kami lakukan? Ada program membangun rumah Quran. Tapi yang di kecamatan udah Pak Ustadz, kembangkan lagi ke desa dan kelurahan. Desa kelurahan sudah Pak Ustadz, di RT, di RW. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Kenapa? Karena setan tak pernah berhenti berbuat jahat. Bapak Ibu ada dapat kabar terakhir bahwa setan pensiun? Belum kan? Beko kalau dapat berita headline, setan pensiun. Abuantilah baik-baik. Selama setan belum pensiun, selama setan masih aktif, kita pun terus berbuat baik, begitu melawan setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kata setan, kau cuma baca auzubillah aja, perbuatan kau sama aku lebih parah pula kau lagi. Support dengan kekuasaan sudah, tolong dengan ilmu ustadz qari'ah, hafiz hafizah sudah, bantu orang kaya dengan emas, dengan duit, dengan pasir, dengan batu bata sudah. Yang keempat, orang tua mau memasukkan anaknya.
Rumah tafisnya bagus, pakai AC, lantai keramik, pakai karpet, cantik, gurunya siap, anak-anak tak ada. Diumumkan jam 4 sore kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tolong antar anaknya ke rumah Quran. Satu pun tak ada mengantar anak, musibah sudah dekat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Anak ini amanah, Pak. Amak ini amanah. Kalau tiang ini retak, kita bongkar tiang, ganti tiang baru. Kalau dinding ini tumbang, ganti dinding baru. Tapi kalau anak itu error, takkan awak suntik mati ganti anak baru? Anak-anak ini adalah amanah yang akan diminta Allah tanggung jawab di hadapan kita nanti insya Allah. Masukkan ke rumah Quran, daftarkan ke TK Quran, daftarkan ke SD Quran, masukkan ke SMP Quran, jadikan dia selamat dari buta huruf Al-Quran. Siap? Janji? Janji malam Ramadan dalam masjid, jangan ada dusta di antara kita. Ibu kalau bapaknya tak peduli, jangan sampai ibu tak mau tahu, maka ibu yang mengantarkan anak itu. Ama ambo yang membawakan ambo ke guru mengaji, dibawanya Quran satu, dibawanya rotan, dibolah ompek ujungnya. Mungkin di Tanjung Pauh tidak ada lagi rotan sebab lah habis dimakan buko puaso. Ambo memakannya tadi pakai sambal belacan. Dulu kami mengaji pakai rotan, dibolah ompek ujungnya. Lalu kemudian ada boreh beras 1 karung. Pak Imam, iko anakku namanya Abdul Somad, iko Quran alif-alifnya, iko rotan bola ompek, kalau nakal pukul, iko boreh sama minyak lampu untuk setahun. Awak mengaji di kampung pakai obor buluh bambu, mengaji pakai lampu teplok, balik mengaji kaji ndak dapet bulu hidung hitam. Sekarang masih ada ibu-ibu yang menyerahkan anak ke guru mengaji. Sekarang ibu-ibu mengajarkan anak TikTok, ibu-ibu mengajarkan anak bersolek, diajarkan pakai lipstik, diajarkan berrok pendek. Anak umur 18 tahun pakai rok baju celana sempit umur 8 tahun. Ibunya tersenyum, seksi ya. Datang pacarnya malam Sabtu, malam Ahad pakai sepeda motor, silakan masuk. Duduk di ruang tamu, mama sebentar ke belakang, kalian di sini ya. Jangan heran, bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan omak-omak gatal. Kalau ibu masih mau merepet, kau sedang di mana? Pulang jam berapa? Sama siapa? Mana duit? Mana kunci motor? Kenapa tak pulang? Kenapa pulang? Kalau ibu masih mau merepet, masih mau membebel, masih tak berhenti, insya Allah selamat anak dunia akhirat. Tapi kalau ibu sudah diam, ma aku balik subuh ya, yolah. Dunia sudah kiamat, Bu. Dunia sudah kiamat, Bu. Kenapa ibu katakan, kenapa ustaz katakan ibu, kenapa bukan bapak-bapak? Bapak-bapak mencari rezeki, pergi pagi pulang petang. Tapi ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari, bapak menyusukan 2 tahun, ibu, maka anak itu adalah fotokopi ibu. Ibu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara ini, nanti kalau Ustaz Abdul Somad ceramah balik awak aja tanggung jawab katanya. Bapak juga akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba renung-renung, pikir-pikir, Pak. Kapan bapak terakhir mengajarkan anak berwudu siku mesti basah? Kapan bapak terakhir mengajarkan nak air yang di ujung telunjuk untuk bagian dalam, air yang di jempol untuk telinga bagian luar, basahkan 2 jari, yang iko di dalam, yang ini di luar. Kapan ibu bapak mengajarkan anak kelingking mesti masuk ke jari-jari kaki? Kapan terakhir mengajarkan anak kalau ruku kepala jangan macam kudo jantan nengok kudo betino, jangan macam kambing menengok rumput? Kapan bapak terakhir mengajarkan Fatihah? Saya tak mau mendikte bapak menyanyi satu-satu, tapi malam ini kita merenung yang sudah mengajarkan anaknya Al-Fatihah, alhamdulillah. Yang belum mengajarkan anaknya Al-Fatihah, balik dari sini tidur,
nanti pas sahur, habis makan sahur, panggil satu-satu, baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibacanya Al-Fatihah subuh, dibacanya zuhur, dibacanya asar, dibacanya maghrib, dibacanya isya, dibacanya qobliyah, dibacanya ba'diyah. Mati kita, diajarkannya anaknya, diajarkannya bininya, diajarkannya cucunya. Hanya mengajarkan satu Al-Fatihah mengalir sampai hari kiamat. Jangan katakan ini hanya tuan guru, hanya ustaz, hanya ulama, hanya buya, hanya kiai. Bapak ajarkan yang baik-baik. Ibu, anak mau masuk WC pakai kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau makan jangan pakai tangan kiri nak, pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung baca doa nak, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu wa bi rahmatika arhamar rahimin. Dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Tolong dengan kekuasaan. Tak ada kekuasaan, tolong dengan ilmu. Ilmu tak ada, tolong dengan harta. Harta tak punya, tolong dengan mulut. Mulut pun tak ada. Yang terakhir yang menolong negeri ini, yang kelima adalah tolong dengan doa orang-orang lemah. Anak yatim dibuatkan kasnya. Jangan bangga dengan kas anak yatim ratusan juta, karena anak yatim perlu bayar uang sekolah. Bagikan kas anak yatim pada paling tidak 3 kali setahun, saat memulai tahun ajaran baru, saat memasuki Ramadan, saat penting dia perlu duit. Karena kalau tidak kita dituntut di hadapan Allah. Oh kalau gitu Ustaz mengkritik pengurus masjid, ambo husnuzon, sudah dibagi-bagi pun duit tak habis-habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai ada di Tanjung Pauh orang yang tak makan, maka yang tarawih malam ini, yang tadarus malam ini, yang pengajian malam ini tak diakui imannya. Laisa bil mu'min, tak dianggap orang beriman. Alladzi yabitu syab'an, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'iun, tetangganya kelaparan. Tetangga kelaparan tak makan. WA di handphone ambo 2 hari yang lalu masih ambo simpan. Salah satu kepala daerah, bukan di Riau. Apa isinya? Ustadz Somad, warga saya bunuh diri karena miskin. Berdosakah saya? Warga saya bunuh diri karena miskin. Berdosakah saya? Bapak berdosa dunia akhirat. Bagaimana cara tobatnya Pak Ustadz? Bapak mesti turun ke kecamatan, ke kelurahan, ke desa, tengok, jangan percaya pada laporan camat, kades, kadus, RT, RW. Tengok langsung rumahnya, mesti turun ke bawah. Ini kesempatan emas, ambo bisa duduk doke Pak Haji Sukarmis, ambo tanya, cemana ide Bapak dulu membuat program pengentasan buta huruf Al-Quran di Kuansing? Apa sebabnya? Apa kata beliau? Saya pergi ke kampung, sampai di kampung ada surau, di dalamnya goreng penjaga surau itu menggantungkan celana kotok mampai. Tidak ada orang sholat. Dari mana ide besar ini datang? Karena terjun langsung menengok orang ke bawah. Kita tidak bisa mendengarkan laporan orang, karena banyak orang melapor asal Bapak senang, asal Bapak senyum, asal Bapak tenang. Jalan pagi-pagi, pergi menengok langsung. Dari situlah akan muncul ide-ide, dari situlah akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Menjadi pemimpin, kalau dia dapat pahala, pahalanya 2 kali lipat. Kalau ada orang Kuantan Singingi baik, kalau ada orang Riau baik, maka pejabatnya dapat pahala. Tapi kalau ada yang teraniaya, tak makan, maka hisabnya juga luar biasa lama.
Jabatan itu nikmat, bisa membuat orang masuk surga, bisa menjadi atap di padang mahsyar. Tapi kalau salah-salah di dunia diintai KPK, di akhirat neraka jahanam sudah menyala-nyala. Allahu Akbar. Lah habis 60 menit. Apa isi ceramah Abdul Somad tadi? 5 cara menolong agama Allah. Pertama, pakai kekuasaan. Yang kedua, pakai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pakai harta titipan. Yang keempat, mulut tak pernah berhenti. Yang kelima, bantu fakir miskin, anak yatim dan duafa. Mereka berdoa di tengah malam, maka insya Allah Tanjung Pauh, Kuantan Singingi, Riau, Bumi Lancang Kuning, Indonesia, kalau kita laksanakan bekerja sama yang 5 ini, akan tetap dijaga Allah dalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa syarat jadi imam sholat? Syarat jadi imam sholat 14. Kalau kita berkumpul semua di Kabupaten Kuantan Singingi, siapa yang layak maju jadi imam, maka yang paling layak menjadi imam adalah pemimpin. Kenapa Pak Sukarmi, Haji Sukarmis tak mau maju? Karena beliau tak bupati lagi. Kenapa Pak Andi tak mau maju? Karena dilantik 1 Juni. Jadi kalau kita berkumpul semua, yang paling layak maju ke depan adalah pemimpin. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. 2, kalau pemimpinnya sibuk, tak sempat, diangkat imam ratib. Imam apa namanya? Imam ratib. Imam ratib itu imam tetap. Maka pemimpin mengangkat imam. Maka Masjidil Haram tidak maju Pangeran Salman, tak maju anak sultan, tapi yang maju adalah Syekh Abdurrahman Sudais yang diangkat oleh sultan menjadi imam. Kalau di Malaysia ada imam depan, ada imam belakang yang diangkat oleh jawatan agama Islam. Di Mesir imam diangkat oleh Kementerian Wakaf, digaji dari wakaf. Maka kita bermusyawarah mengangkat imam. Di beberapa kabupaten kota ada imam paripurna, ada imam kabupaten, ada imam kecamatan, sesuai dengan kemampuan. Kalau tak sanggup diangkat, APBD tak kuat, maka masyarakat berkumpul mengangkat imam. Pertama pemimpin, yang kedua imam ratib, yang ketiga orang yang paling banyak hafalannya. Yang satu hafal juz 30, yang satu hafal 30 juz. Mana yang maju? 30 juz. Keempat, afqahuhum, yang paling faqih, paham, paling mengerti Quran. Yang satu cuma hafal, tapi yang satu faham, tahu asbabun nuzul, mengerti fikih, mengerti tafsir. Maka yang lebih paham yang maju. Amun dah ingin tahapul lagi sampai ke empek boleh, tapi yang jelas di situ ada tulis saja di YouTube, www.youtube.com, tulis di search Abdul Somad syarat imam, enter, masih ada videonya. Kalau ada imam sama-sama hafal, sama-sama faqih, sama-sama berilmu, bagaimana? Satu ganteng, satu tak ganteng, yang ganteng maju. Sampai begitu. Lalu kemudian sekarang kalau bulan Ramadan ada imam maju, anak muda dari pesantren tahfiz. Malam ini tarawih kita 1 juz akan dipimpin oleh imam dari rumah tahfiz Kuantan Singingi, hafal Quran. Mulailah makmum berbisik di belakang. Udah ketek, belum berbini. Padahal masalah berbini tak berbini nomor 14. Selama hafalannya banyak, maka majulah dia ke depan. Ke depan ini insya Allah akan banyak ini anak-anak tahfiz di Kuantan Singingi. Tahun 2022
akan tersebar imam-imam di bulan Ramadan yang dari rumah tahfiz setiap kecamatan kelurahan akan menjadi imam di seluruh, bacaannya macam-macam, 23 rakaat, karena tausiah Abdul Somad jadi 11 rakaat. Maka insya Allah ini nanti jangan sampai ada khilafiyah. Kita buatkan ke depan Abdul Somad datang ke Kuansing bukan tablik akbar tapi peresmian rumah tahfiz. Amin. Ke depan Abdul Somad datang ke Kuansing dalam rangka wisuda anak tahfiz. Amin. Abdul Somad datang ke Kuansing tidak lagi ceramah tablik akbar tanah lapang, kita udah selesai dengan itu. Tapi apa? Abdul Somad dengan Ustadz Sepriadi mengadakan bengkel imam dan khotib. Apa itu bengkel imam? Kalau Honda motor, sepeda motor kita rusak, bawa ke bengkel. Kalau AC rusak, bawa ke bengkel. Imam khotib kita rusak, dibengkelkan satu hari. Bengkel imam dan khotib untuk meluruskan bagaimana dia khutbah singkat, padat, 20 menit, menggelegar. Kasih ke Abdul Somad. Karena saya disuruh membetulkan khotib-khotib. Kenapa Ustadz kalau khutbah itu menggelegar? Karena ambo sembahyang Jumat jadi makmum, jadi jamaah, mengantuk minta ampun. Disitulah ambo mau aku balaskan waktu jadi khotib. Ambo tengok mana yang paling menunduk. Oh, ke situlah saudara kita di Palestina. Itu deh pengalaman jadi makmum. 20 menit, jangan mubazir, manfaatkan kesempatan. Muqaddimah jangan panjang-panjang, singkat, padat, mengena, tepat sasaran. Awak betulkan khotib-khotib, mikrofonnya dibetulkan, jangan sampai khotibnya berapi-api, mikrofon tidak joleh. Coba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Tahap puisi. Imamnya Ustadz Sopriadi yang akan membetulkan. Imam, sudah berapa lama jadi imam? Belum Ustadz mengangkat, ambolah jadi imam. Coba baca Pak. Ijazah. Ijazah. Adoza, adoza, adoja, adallah. Baca lagi Pak. Ihdinas sirah. Ada so, ada sa, ada tha, ada sya. Bukan sama. Wabashiris sabirin. Sadaqallahul azim. Sampai begitu bidang masing-masing. Ambo kalau disuruh membetulkan, ambo tidak paham. Ada pula yang tidak mau belagu imam. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kok jadi imam apa mengamuk? Ini ada lagunya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kenapalah Imam Miko kalau sembahyang maghrib lagunya mantap? Uponya diadu anak gadi di belakang. Ngaku imam-imam membetulkan 80% masjid dipengaruhi mikrofon. Itu kata Ketua Dewan Masjid Indonesia Ustaz Abdul Samad. Kalau ceramah di mana-mana tolong sampaikan itu kepada masyarakat bahwa 80% berpengaruh. Malam miko joleh ndak suara ambo? Ambo pun menyampaikannya lantang. Dan hebatnya Masjid Al-Muqarrabin Tanjung Pauh, kalau iko putih ada yang ndak pakai kabel lah siap dulu. Itulah ready lah. Di tempat lain itulah satu-satunya. Olah itu satu berbunyi itu. Assalamualaikum. Mikrofon kau terbagi 3. Ado awak mendengar, jamaah ndak joleh. Ado jamaah joleh, awak ndak dengar. Ado dua-duanya ndak joleh. Tapi di Tanjung Pauh malam iko ambo mendengar jelas. Adik-adik, anak-anak, bapak-bapak di atas jelas. Alhamdulillah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid lain saya anjurkan datang belajar ke Masjid Al-Muqarrabin Tanjung Pauh. Ke depan kualitas imam khotib kita perbaiki. Setiap kecamatan mengutus, maka akan dibuat perbaikan. Pagi dari jam 8 ke jam 10, perbaikan bagaimana jadi khotib berceramah yang betul, yang tepat dalilnya, cara penyampaian. Jangan bangkitkan khilafiyah. Orang mau ke masjid ini mau cari rahman Allah, mau silaturahim, bukan mau berkelahi. Dulu ulama mengeluarkan orang dari kafir ke Islam, memasukkan orang dari luar masjid ke dalam masjid. Sekarang orang udah berkumpul dalam masjid, di bid'ah-bid'ahkan, akhirnya lari tumbang langgang lintang pukang, masjid ini kosong berkelahi. Ini mesti kita perbaiki. Kalau tidak nanti orang memakinkan khilafiyah. Dari awal sampai akhir khilafiyah. Bismillah khilafiyah, Fatihah khilafiyah, ayat khilafiyah, tasyahud khilafiyah, telunjuk khilafiyah, baca doa angkat tangan khilafiyah. Lama-lama preman yang baru tobat masuk masjid tidak jadi yang bertobat. Banyak betul khilafiyah di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan doa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi penghafal Quran. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina min su' wa syar, jaga anak-anak kami dari narkoba, jaga dari zina, jaga dari perbuatan keji dan Jangan lupa subscribe, like, and share.